Aplikasi perkantoran spesifiknya Excel. Apa sih yang teman-teman pikirkan tentang aplikasi Excel? Dan kira-kira tahapan belajarnya apa? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan belajar menggunakan Excel dari basic, dari pemula sampai teman-teman bisa melakukan sesuatu dengan Excel. Namun, sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, silakan like ataupun share. Dan jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, ngomong-ngomong tahapan belajar Excel. Jadi, kasus untuk mengerjakan sesuatu permasalahan menggunakan Excel itu cukup banyak. Nah, di sini saya ingin membahas tuh gimana sih tahapan-tahapan belajar Excel. Mulai dari yang basic, yang mungkin teman-teman yang sudah mahir bisa jadi nggak paham itu tuh apa. Yang pertama, mulai dari kursor dulu. Jadi, kalau teman-teman lihat di Excel, di kursor di Excel itu bisa berubah bentuk. Nah, berubah bentuk kayak itu sampai 7 jenis. Yang pertama itu ada plus putih. Plus putih itu teman-teman bisa kayak mengaktifkan mana yang sel aktif, mana yang tidak. Memilih. Lalu plus hitam, bentuknya plus hitam kalau diarahkan ke pojok kanan bawah. Itu untuk auto calculation. Lalu ada juga plus ada panah kiri kanan dan panah atas bawah. Itu untuk memindahkan. Atau kita juga bisa menggunakan Ctrl X, Ctrl V atau cut. Nah, selanjutnya di header kolom ataupun header baris. Nah, header kolom itu dia ada panah ke bawah dan ada panah kanan kiri. Kalau panah ke bawah itu untuk ngeblok dari baris 1 sampai baris ke N, full. Kalau panah kanan kiri itu untuk resizing. Apakah teman-teman mau auto resizing atau tidak? Kalau auto resizing tinggal double klik saja. Nanti dia otomatis akan auto resizing berdasarkan nilai pada shell-nya. Itu adalah jenis-jenis kursor di Excel. Selanjutnya teman-teman bisa belajar terkait dengan reference atau kita mendapatkan nilai dari sel tertentu. Contohnya, di situ teman-teman ingin reference dari nilai A1. Pasti biasanya teman-teman menggunakan sama dengan ya, sama dengan A1. Otomatis nilainya dapat tuh. Misalkan nilai A1 1, ya berarti kalau teman-teman sama dengan A1, maka di sel tersebut akan mendapatkan nilai 1. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah paham tentang reference itu, teman-teman masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan untuk penggunaan lock atau penguncian. Jadi teman-teman sering lihat nggak tanda dolar? Sebenarnya itu untuk apa sih? Nah, dolar itu sebenarnya untuk kunci. Jadi misalkan gini, kita tuh setiap sel itu pasti mempunyai kode huruf dan angka. Huruf itu diibaratkan untuk kolom, angka itu untuk baris. Nah, teman-teman itu bisa melakukan kunci. Contohnya, dolar A1 berarti teman-teman mengunci kolom, tapi tidak mengunci baris. Kalau A dolar 1 berarti teman-teman mengunci baris, tapi tidak mengunci kolom. Kalau teman-teman dolar A, dolar 1, berarti teman-teman mengunci baris dan mengunci kolom. Nah, kalau teman-teman bingung, Pak, itu kegunaannya untuk apa sih? Teman-teman coba aja bikin nilai 1, 2, 3, 4. Jadi bikin 2 baris ya. Baris pertama 1, 2, itu sel yang berbeda, terus 3, 4. Lalu teman-teman bikin sama dengan reference ke 1. Tanpa kunci, teman-teman geret ke bawah, geret ke bawah. Geret ke samping, geret ke bawah. Teman-teman akan lihat nilainya akan persis sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman coba kunci di situ, kunci baris, kunci kolom, atau kunci baris kolom, nilainya akan berbeda. Teman-teman coba lihat sendiri. Nah, kalau teman-teman sudah paham maksudnya kunci mengunci itu apa, teman-teman coba kasus-kasus tertentu. Contohnya adalah teman-teman punya table. Nah, di table itu ada satu buah cell tertentu di luar table sebagai pengali. Teman-teman coba menghitung nilai menggunakan nilai pengali itu. Harusnya nilainya sesuai kalau teman-teman benar dalam hal kunci atau lock si selnya. Oke? Nah, kalau teman-teman sudah belajar tentang lock, reference, dan lain-lain, teman-teman bisa masuk ke formula. Di formula itu teman-teman bisa belajar basic formulanya dulu. Contohnya, sum, average, count, min, dan max, dan lain-lain. Teman-teman bisa belajar itu dulu. Nah, kalau sudah teman-teman belajar itu, teman-teman bisa masuk ke HLOOKUP ataupun VLOOKUP. Gimana teman-teman bisa mencari nilai dari tabel tertentu. Teman-teman cari. Misalkan ID 1 itu nanti namanya siapa. Karena HLOOKUP ataupun VLOOKUP, ketika kita mencari berdasarkan value tertentu, dia akan membaca satu baris itu kalau ditemukan. Gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah belajar HLOOKUP ataupun VLOOKUP, kita udah masuk ke ranah logika. Teman-teman bisa masuk belajar menggunakan if.
Nah, di if itu teman-teman harus perhatikan setiap logika itu menghasilkan true ataupun false. Nah, nanti hasilnya kalau tidak true ataupun false. Contohnya, di sini saya punya logika di mana kalau nilainya lebih dari 3,5, outputnya kumulot. Lalu saya memberikan nilainya misalkan 3, berarti seharusnya tidak kumulot. Kurang lebih seperti itu. Intinya dia hanya memiliki nilai output, yaitu kalau tidak true, ya false. Nah, true false-nya itu bisa berupa teks, ataupun angka, ataupun formula, ataupun logika lagi. Oke ya? Nah, kalau teman-teman sudah oke di if-nya, teman-teman bisa masuk ke if menggunakan and atau if menggunakan or. Kalau teman-teman if and or-nya itu udah oke, teman-teman masuk ke yang lebih advance lagi, yaitu sum, average, ataupun count menggunakan if. Contohnya tuh gini, teman-teman ingin menghitung total nilai atau total pendapatan dari kota Klaten. Nah, teman-teman nggak bisa pakai sum biasa. Teman-teman bisa menggunakan sum if. Atau teman-teman ingin menghitung, ingin menghitung mengetahui berapa banyak sih peserta yang dari Klaten laki-laki yang nilainya lebih dari 100. Nah, teman-teman bisa menggunakan count if. Atau juga teman-teman misalkan, saya ingin mengetahui nilai rata-rata kelas A. Teman-teman bisa menggunakan average if. Nah, itu udah masuk ke ranah yang berbeda. Tadi teman-teman hanya sum biasa, terus lanjut ke menggunakan sum if, average if, ataupun count if. Nah, kalau formula tadi itu teman-teman sudah oke, teman-teman bisa masuk ke table. Nah, di table itu teman-teman bisa datanya teman-teman, mentahnya data teman-teman rubah ke dalam bentuk table. Caranya adalah teman-teman bisa masuk insert, lalu pilih table, teman-teman rubah ke dalam bentuk table. Gitu. Nah, kalau sudah dijadikan dalam bentuk table, selanjutnya apa sih yang bisa teman-teman lakukan di situ? Teman-teman setiap sel aktifnya itu ada pada table, teman-teman bisa ketambahan satu buah tools baru. Nah, tools baru di situ teman-teman bisa checklist total row. Nanti akan ketambahan satu baris yang teman-teman bisa melakukan sesuatu di situ. Teman-teman bisa sum langsung secara otomatis pada kolom tertentu, average, if, min, max, standar deviasi, dan lain-lain. Dan teman-teman bisa filter berdasarkan teks, angka, color pun juga bisa. Dan teman-teman juga bisa langsung melakukan sorting di situ. Itu adalah tools yang cukup powerful dari si Excel. Nah, kalau teman-teman sudah bisa masuk ke table-nya, udah paham toolsnya yang bisa teman-teman lakukan apa saja, fiturnya apa saja, teman-teman masuk ke yang lebih high lagi, yaitu conditional formatting. Nah, di conditional formatting itu ibaratnya dalam satu kolomnya teman-teman, itu teman-teman ingin mendapatkan insight sesuatu gitu. Kira-kira yang tertinggi yang mana sih? Atau yang nilainya di atas rata-rata? Atau yang 5 tertinggi itu yang mana? Nggak mungkin kan teman-teman sorting dulu, terus teman-teman nyari, atau teman-teman hitung dulu, nggak mungkin. Kelamaan. Nah, di Excel itu ada namanya conditional formatting, teman-teman bisa langsung dapat mana yang duplikat, top 5%, atau berdasarkan range warna tertentu, atau apapun itu. Teman-teman bisa menggunakan conditional formatting. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi, yang ingin memperdalam lagi, teman-teman bisa masuk ke data validation, formula tracking, dan jangan lupa page. Karena ya kebanyakan hasil dari Excel kita perlu kita report juga dalam bentuk halaman. Jadi kita juga harus belajar bagaimana mengkonfigurasi page. Kalau itu udah semua dan teman-teman berpikiran ingin membuat dashboard, teman-teman bisa masuk ke pivot table ataupun pivot chart. Teman-teman bisa banget bikin dashboard interaktif menggunakan Excel. Oke, itu tadi tahapan-tahapan menggunakan Excel atau belajar Excel yang lebih tepatnya. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi yang benar-benar ingin belajar tapi bingung mau belajar Excel itu dari mana? Apakah dari formula, apakah dari table dulu? Teman-teman bisa banget tonton video ini. Oke, terima kasih dari saya itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam